Video kali ini kita kembali akan membahas tentang titik temu atau persamaan esensi ya, ajaran Hindu dengan ajaran Islam. Sahabat-sahabat, sebelum kita lanjutkan, izin dengan segala hormat saya ucapkan Sampurnane Rogoing Sun ya. Sampurasun ya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Oke teman-teman ya, jika di video yang terdahulu, yaitu video yang ini ya, video tanggal 10 Juli 2024 ya, kita sudah simak sama-sama, ada sedikitnya minimal ada 17 persamaan antara ajaran agama Islam dengan ajaran agama Hindu. 17 persamaan yang tak terbantahkan. Nah, kemudian ada lagi kabar baik sekarang teman-teman ya. Kita mendapat informasi edukatif ya yang disampaikan oleh Dr. Arasi Hasim ya, yang juga akrab disapa sebagai Abuya ya. Buya Arasi Hasim. Oke, sebelum nanti kita tanggapi edukasi yang disampaikan oleh Dr. Arasi Hasim ya, mari kita simak sama-sama dulu ya. Demikian cuplikan videonya. Video pernyataan yang bersifat edukatif ya, yang disampaikan Arasi Hasim. Demikian. Jadi saya ngobrol dengan orang-orang Hindu yang high educate ya, jadi teredukasi secara level tinggi, itu menganggap mereka ini Siwa itu bukan Tuhan yang berbeda dengan Wisnu. Wisnu itu bukan yang berbeda dengan Brahma. Mereka itu sama, manifest dari zat tunggal yang tak dapat dibayangkan itu. Yang disebut Tuhan imanen, Tuhan transenden. Tuhan yang transenden itu tidak dapat dicapai oleh pikiran. Itu yang disebut dalam Islam laisa kamitslihi syai'. Lalu dengan segala hormat kita dengan orang Hindu sebagai sesama bangsa Indonesia, kita kan beda. Mereka punya konsep loh tentang Tuhan yang maha suci dari gambaran, itu ada istilahnya. Tapi karena itu hanya sanggup dipahami oleh orang-orang khawas spesial, mereka kemudian memahami yang disebut manifest Tuhan dalam bentuk Siwa, Wisnu, Brahma. Itu bukan sosok yang terpisah dari yang zat yang mutlak itu ya, yang mereka sebut dengan istilah apa gitu, yang kita pahami Sang Hyang Widika namanya. Jadi Tuhan yang maha mutlak lalu ada sifat-sifatnya, Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Jadi saya ngobrol dengan orang-orang Hindu yang high educate ya, jadi teredukasi secara level tinggi, itu menganggap mereka ini Siwa itu bukan Tuhan yang berbeda dengan Wisnu. Wisnu itu bukan yang berbeda dengan Brahma. Mereka itu sama, manifest dari zat tunggal yang tak dapat dibayangkan itu. Yang disebut Tuhan imanen, Tuhan transenden. Tuhan yang transenden itu tidak dapat dicapai oleh pikiran. Itu yang disebut dalam Islam laisa kamitslihi syai'. Ya. Ya, jadi kajian kalam sekaligus ada muqaranatul adyannya ya, kajian teologi antar lintas agama, nggak apa-apa sekalian. Nah, oke sahabat-sahabat, kita pertama-tama patut memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih ya atas edukasi yang disampaikan oleh Dr. Arasi Hasim ya, atau Buya Arasi Hasim ya, yang begitu tegas menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang di dalam Al-Quran diidentifikasi sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya yang laisa kamitslihi syai' atau laisa kamitslihi syai'un ya. Yang artinya adalah tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Nah, laisa kamitslihi syai' atau laisa kamitslihi syai'un itu, atau tiada ya sesuatu yang serupa dengan Allah. Itulah yang di dalam Hindu juga dikenal sebagai Nirwikara. Kalau di Jawa, tan keno kiniro kinoyo ngopo.
Bahasa Sanskertanya dalam Hindu disebut Nirwikara. Ya. Wiyapi wiyapake nirwikara. Nah, jadi sahabat-sahabat ya, semakin jelas ya. Jika kita sudah ulas di video-video terdahulu, jika makna Islam dalam bahasa Arab yang asli itu kan pasrah diri, berserah diri. Ini memiliki makna yang sama dengan bahasa Nusantaranya adalah dharma. Jadi pelaku dharma, maka Hindu kan disebutnya Hindu dharma. Dharma inilah yang dalam bahasa Inggris cocok disebut sebagai surrender, pasrah diri. Yang dalam bahasa Arab aslima alias Islam. Nah, jadi kita bisa memahami bukan hanya dari makna istilah kata saja. Aslima atau Islam itu sebenarnya setara dengan Hindu Dharma. Tetapi sekarang kita bisa melihat lebih jelas lagi bahwa sebenarnya konsep tentang Allah yang diberitakan dalam agama Hindu disebut sebagai Sang Yang Widiwasa kalau di Bali ya. Mahadewa, yang kemudian kekuatan-kekuatannya bermanifestasi sebagai Brahma ketika mencipta. Disebut juga Wisnu ketika memelihara. Dan disebut sebagai Siva atau Siwa ketika melebur atau mengembalikan. Itu adalah entitas yang sama. Spirit atau zat atau ruh yang sama. Yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Asmaul Husna. 99 nama yang agung. Ya. Jadi ibaratnya teman-teman begini sebenarnya. Kalau di dalam istilah Hindu, Sang Mahadewa itu bisa disebut dengan banyak sebutan. Ya, sedikitnya juga ada 3 misalkan. Brahma, Wisnu, Siwa. Ini hal yang sama di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya disebut dengan 3 nama, tetapi ada Asmaul Husna, 99 nama yang agung. Bukan berarti Allah ada 99. Nah, begitupun di dalam Hindu, Sang Mahadewa dengan gelar-gelarnya yang lain. Ada yang disebut Narayana, Parameswara, ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa. Ya. Itu bukan menunjuk kepada banyak dewa, bukan ya, tetapi Sang Mahadewa yang satu juga. Dan sebagai tambahan, sahabat-sahabat, sering kita sampaikan juga ya, salah satu sifat yang sangat jelas membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan di Al-Quran sesungguhnya menunjuk kepada entitas yang sama dengan Sang Mahadewa yang diberitakan dalam Hindu adalah sifatnya yang dalam Hindu disebutnya Wiyapi Wiyapake, yang artinya adalah maha meliputi segala sesuatu. Ini sangat jelas. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disebut sebagai Zat yang maha meliputi segala sesuatu. Ada di surat An-Nisa ayat 126 dan juga di surat Fusilat ayat 54. Allah maha meliputi segala sesuatu. Kemudian selanjutnya, di dalam ajaran Hindu juga sangat diyakini bahwa Sang Mahadewa itu Parahatma, bermanifestasi juga percikan-percikan rohnya menjadi kita manusia. Artinya, di dalam diri setiap manusia itu ada Sang Mahadewa. Di dalam diri Anda, di dalam diri saya, ada Sang Mahadewa. Ada Atman dalam diri kita. Dan hal yang sama juga diberitakan di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat ke-50 ayat 16. Surat Qaf ayat 16. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Jelas ya? Jadi jelas, sangat clear. Very clear. Sang Yang Widiwasa yang diberitakan dalam ajaran Hindu
tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan dalam Al-Qur'anul Karim. Oke sahabat-sahabat, untuk sementara sekian dulu ya. Seperti biasa, jika sahabat-sahabat merasa video ini baik, silakan berikan komentar-komentar Anda ya. Juga sahabat-sahabat bisa bagikan kepada sanak, famili, saudara, handai, tolan, tetangga. Menyongsong kebangkitan Nusantara, sahabat-sahabat ya. Kita semua agama menyadari entitas yang sama. Dari mana kita berasal, dari mana kita diciptakan, oleh penguasa, oleh pemilik, oleh entitas yang sama. Oke, sekian dulu. Sip. Om Santi 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 Om Santi 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 Brahma Wisnu Maheswara, Kaulah kekuatan